Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, serta sholawat beserta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Halo semuanya, apa kabar? Semoga rekan-rekan yang sedang menonton video ini dalam keadaan sehat ya, sehat lahir maupun batin. Oke teman-teman, tak kenal maka tak sayang, udah sayang maka jangan ditinggal. Perkenalkan kami dari kelompok 4, mata kuliah pengantar ilmu bahasa dari jurusan Tadris Bahasa Indonesia, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Jati. Nama saya Sandra Rashifa Iskandar. Di sini saya bertugas sebagai moderator dan ada anggota kelompok sebagai pemateri pada video ini, yaitu Siti Nur Fadila, Noventi Anggraini, Ulima Takiyah, dan Rizky Mahbubillah. Di sini kami membahas materi mengenai konsep morfem, kata, dan proses morfologis. Oke, pembukaan dan perkenalan sudah cukup. Selanjutnya kita akan langsung ke materi. Untuk materi pertama akan disampaikan oleh Siti Nur Fadila, materi kedua disampaikan oleh Rizky, dan untuk materi ketiga dan keempat akan disampaikan oleh Noventi dan Ulima. Mohon disimak ya teman-teman. Untuk materi pertama yaitu mengenai konsep dasar morfologi. Menurut Lamran pada tahun 1980, morfologi dapat dikatakan sebagai salah satu cabang ilmu bahasa yang menyelidiki seluk-beluk struktur kata yang berbeda-beda. Di samping itu, morfologi juga menyelidiki kemungkinan adanya perubahan golongan dan arti kata akibat perubahan struktur kata. Jadi, secara istilah, kata morfologi berarti ilmu mengenai bentuk. Menurut Matthews pada 1974 mengatakan bahwa morphology as the study of forms of the word, yang berarti morfologi adalah pembelajaran atau ilmu mengenai bentuk kata. Nur Hayati dan Siti Mulyani juga menambahkan bahwa morfologi adalah ilmu yang membicarakan kata dan proses pengubahannya. Nah, kira-kira kenapa ya morfologi itu sangat penting dalam kajian linguistik? Menurut para ahli, morfologi mempunyai peran penting dalam bahasa, antara lain yang pertama membantu memahami arti kata dan kalimat dengan lebih mendalam. Lalu yang kedua, membantu membedakan makna kata yang sama namun dengan bentuk yang berbeda. Yang ketiga, yaitu membantu memperkaya kosakata. Selanjutnya, apa hubungan antara morfologi dengan tata bahasa? Menurut Keraf dalam Misriah tahun 2011, tata bahasa merupakan suatu himpunan dari patokan-patokan dalam struktur bahasa. Struktur bahasa itu meliputi tata bunyi, tata bentuk, tata kata, tata kalimat, dan tata makna. Dengan kata lain, tata bahasa meliputi bidang-bidang fonologi, morfologi, dan sintaksis. Jadi, morfologi merupakan bagian dari tata bahasa itu sendiri. Nah, lalu submateri yang pertama mengenai kata dasar. Menurut Tarigan, kata terdiri dari dua jenis, kata dasar dan dasar kata. Kata dasar adalah satuan paling kecil yang dijadikan sebagai asal suatu kata kompleks. Sedangkan dasar kata merupakan satuan, baik itu tunggal maupun kompleks, yang kemudian dijadikan sebagai pembentukan satuan yang lebih kompleks. Contoh kata dasar, misal kata jalan. Kata ini tidak dapat diuraikan menjadi unsur morfologi yang lebih kecil lagi. Kenapa? Karena kata jalan sudah merupakan satuan yang paling kecil. Seperti itu, terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Oke, terima kasih kepada penyaji sebelumnya yang telah menguraikan tentang makna bagaimana definisi dari morfem itu sendiri. Pembahasan selanjutnya adalah mengenai jenis-jenis morfem. Ketika tadi kita udah mengetahui bagaimana kita memahami morfem sebagai satu unit terkecil dari bahasa itu sendiri, kemudian kita akan mengetahui sekarang bagaimana jenis-jenis morfem. Secara umum, morfem terbagi dua, morfem bebas itu satu, kemudian morfem terikat. Morfem bebas adalah morfem yang dapat berdiri sendiri dan memiliki makna utuh itu dalam morfem tersebut. Misalnya lari, misalnya batu, meja, itu sudah
satu morfem yang sudah memiliki makna sendiri, dapat berdiri sendiri. Sementara berbeda dari morfem bebas, jenis kedua adalah morfem terikat, yang itu tidak dapat berdiri sendiri, dalam artian dia tidak memiliki makna leksikal sebelum dia bersanding dengan morfem lain. Misalnya dalam kata berlari. Berlari, lari itu morfem bebas, sementara bernya itu morfem terikat. Lari itu sudah memiliki makna utuh dalam dirinya sebagai morfem bebas itu sendiri yang bisa berdiri sendiri, sementara ber itu tidak memiliki makna leksikal tapi memiliki makna gramatikal, artinya makna yang itu akan kita pahami ketika dia terikat dengan lari itu sebagai morfem bebas, bersanding dengan morfem lain untuk menghasilkan makna itu. Jadi itu ada banyak cabangan atau turunan penjelasan nanti mengenai jenis-jenis morfem ini. Dalam morfem bebas ada banyak sekali jenis-jenis kata gitu yang secara lumrah udah kita ketahui, seperti kata benda, kata kerja, kata sifat, adverbia, nominalia, pronomina, proposisi, dan konjungsi misalnya. Dan itu merupakan morfem bebas. Kata benda misalnya meja tadi, kerja, kata kerja misalnya mencuci, kemudian kata sifat cantik, dan nominalia satu, kemudian proposisi dan konjungsi itu memiliki semua itu jenis-jenis kata itu sudah memiliki makna sendiri yang sudah dapat kita pahami dan dapat berdiri sendiri. Lari itu sudah kita merujuk ke suatu aktivitas fisik yang lari itu sendiri. Kemudian jenis-jenis morfem yang terikat itu kemudian nanti akan melalui apa yang setelah ini akan dijelaskan sebagai apa yang kita kenal dengan proses morfologis. Nah, proses morfologis inilah yang kemudian menentukan bagaimana morfem terikat itu kemudian menjadi satuan gramatikal yang akan kita pahami nanti, yang akan menghasilkan makna yang tadi gitu. Ada misalnya prefix men itu mencintai gitu. Nah, itu men itu adalah morfem terikat. Nah, itu merupakan proses morfologis nanti yang kita kenal dengan afiksasi, proses memberikan imbuhan awalan, akhiran, nanti sisipan di tengah. Untuk itu saya kira pembahasan proses morfologis akan berlanjut di slide berikutnya. Baik, kemudian yaitu proses morfologi. Proses morfologi ini ada pada beberapa macam. Yang pertama, derivasi zero, yaitu perubahan kata dasar menjadi kata turunan tanpa perubahan bentuk apa-apa. Misalnya leksem tidur, yang berupa leksem tunggal. Leksem ini dapat berubah menjadi kata tunggal tidur melalui proses morfem derivasi zero. Dan yang kedua yaitu afiksasi. Afiksasi terjadi apabila morfem terikat diletakkan pada sebuah morfem bebas secara urutan lurus. Ada 5 jenis, yaitu awalan, prefiks, sisipan, infiks, akhiran, sufiks, gabungan awalan akhiran yaitu konfiks, dan imbuhan gabungan yaitu simufliks. Yang ketiga yaitu reduplikasi, proses pengulangan suku kata atau morfem dalam kata untuk membentuk kata yang baru atau memberikan nuansa tertentu. Yang pertama, perulangan murni, batu menjadi batu-batu. Lalu perulangan berubah bunyi, yaitu sayur menjadi sayur mayur. Lalu perulangan berimbuhan, tembak-tembak menjadi tembak-tembakan. Dan yang terakhir, perulangan sebagian, yaitu tikus atau tikus. Dan yang keempat, abreviasi, yaitu proses penanggulangan atau pemenggalan beberapa bagian leksem atau kata sehingga membentuk kata baru.
Dan yang kelima yaitu komposisi, pembentukan kata dengan makna tunggal. Hasil penggabungan ini sering disebut kata majemuk. Sekian dari saya. Selanjutnya ada deriviasi balik. Berdasarkan Arifin dan Juwania pada tahun 2009 nomor 15, deriviasi balik atau back derivation adalah proses yang bisa mengungkapkan mengapa kata dipungkiri, padahal kata dasar itu adalah mungkir, dan kenapa tidak dimungkiri dan kenapa harus dipungkiri. Untuk lebih lanjutnya, Krida Laksana pada tahun 2007 nomor 181 mengatakan, gejala tersebut atau deriviasi terbalik itu merupakan proses di mana kata-kata diciptakan berdasarkan pola-pola yang sudah ada pada sebelumnya tanpa tahu atau memperhitungkan unsur-unsurnya. Dan pada akhirnya kata-kata tersebut tercipta tanpa bisa diramalkan. Untuk selanjutnya, kita akan mengamati dua contoh yang disampaikan oleh Krida Laksana, yaitu kata ketik pada diketik, yang digunakan lantaran diduga merupakan padanan pasif dari kata mengetik. Sebetulnya, bentuk mengetik itu timbul tidak disebabkan oleh peluluhan fonem, tetapi karena metode penyisipan E dalam bentuk dasar eka suku tik. Ini sama seperti contoh pembentukan kata mengebom dari kata bom. Untuk selanjutnya yaitu ada meta-analisis. Arifin serta Juwania pada tahun 2009 nomor 15 menyampaikan meta-analisis adalah metode yang bisa mengartikan bentuk-bentuk dengan pramu pada pramugari. Misalnya pramusaji, pramuniaga, atau wujud-wujud yang secara historis itu salah. Seperti bentuk kembara yang harusnya itu embara. Dan mufakat yang semestinya itu mufakat. Selanjutnya pembentukan kata seperti tunakarya, tunalisa, tunanetra, tunawisma, dan lain sebagainya yang merupakan bentuk-bentuk dari meta-analisis. Untuk selanjutnya yaitu ada analogi. Arifin serta Juwania pada tahun 2019 nomor 15 menyampaikan pembentukan kata melewati metode morfemis analogi dilaksanakan bertolak dari bentuk yang telah terdapat pada bahasa Indonesia. Di antara analogi untuk pembentukan kata ialah pemakaian awalan pe yang berarti yang di dan sebagai kontras yang meng, dan kata awalan pe yang berarti yang ber. Contohnya ada istilah pesuruh yang bermakna orang yang disuruh, dan ada juga kata penyuruh yang berarti orang yang menyuruh. Oleh karena itu, dibuat kata lain menggunakan beranalogi pada kata penyuruh itu. Dan selanjutnya yang terakhir yaitu kombinasi proses. Menurut Arifin dan Juwania pada tahun 2009 nomor 16, segala bentuk proses morfemik itu bisa berpadu makna mendatangkan bentuk-bentuk. Misalnya perkeretaapian, kemurahan hati, dikepreskan, ditilang, dan lain sebagainya. Selain itu, metode atau proses pembentukan kata juga bisa didapat melalui prasa. Kemudian terjadilah bentuk seperti ketidakadilan, dipulau barukan, dan lain sebagainya. Selanjutnya saya akan menyampaikan simpulan. Dalam linguistik, pengertian morfologi adalah cabang ilmu bahasa yang di dalamnya mempelajari morfem dan kombinasi-kombinasi morfem tersebut yang mencakup kata dan bagian-bagian kata. Dengan demikian, morfologi adalah studi tentang struktural internal kata dalam suatu bahasa. Kata morfologi sendiri berasal dari kata morf yang berarti bentuk dan logi yang berarti ilmu, sehingga secara istilah ialah berarti ilmu yang mengurai mengenai bentuk kata dan perubahannya, serta dampak perubahan tersebut terhadap arti kata tersebut. Dalam pembahasan morfologi, terdapat beberapa konsep dasar yang perlu dipahami terlebih dahulu, seperti kata dasar, jenis-jenis morfem, morfem bebas dan morfem terikat, dan proses morfologi seperti derivasi, reduplikasi, abreviasi, komposisi, derivasi balik, meta-analisis, analogi, dan kombinasi proses. Morfologi juga membahas pembentukan kata baru
melalui proses-proses seperti afiksasi, reduplikasi, dan kombinasi-kombinasi dalam proses morfemis. Dalam bahasa Indonesia, ada banyak contoh kata-kata yang dapat dijelaskan melalui konsep-konsep morfologi ini. Morfologi dengan demikian sangat penting guna mengidentifikasi struktur kata, pembentukan kata, dan implikasi-implikasi linguistik yang ditimbulkannya. Dari pembahasan yang kami sampaikan, tentu banyak sekali hal-hal menarik untuk kita bahas lebih lanjut lagi. Dan akan lebih seru jika kita saling bertukar ide, pikiran, gagasan, atau memberikan saran. Maka dari itu, kami memberikan kesempatan kepada teman-teman yang sedang menonton untuk bertanya atau menambahkan di kolom komentar channel ini. Oke, karena pembahasan kami sudah selesai, terima kasih kepada semua teman-teman yang sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, comment, and subscribe ya. Mohon maaf jika kami ada kesalahan dalam pemaparan. Insya Allah kita akan memperbaiki ke depannya. Sampai berjumpa di video yang lainnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.